Habibie dan Ainun pertama kali bertemu saat mereka masih remaja di Bandung pada tahun 1950-an. Keduanya saling jatuh cinta, dan menjalin hubungan yang penuh cinta selama bertahun-tahun. Namun, keluarga Ainun memutuskan untuk pindah ke Jakarta, dan keduanya terpaksa berpisah. Setelah beberapa tahun terpisah, Habibie berhasil mendapatkan beasiswa untuk belajar di Jerman, dan Ainun memutuskan untuk menemaninya ke sana. Di Jerman, cinta mereka tumbuh lebih kuat dan mereka akhirnya menikah pada tahun 1962. Habibie sangat mencintai Ainun, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk istrinya. Ia juga sangat menghargai kecerdasan dan kebaikan hati Ainun. Keduanya memiliki 3 orang anak, yaitu Ilham Akbar, Tariq Kemal, dan Ainun Najwa. Kisah cinta Habibie dengan istrinya menjadi legenda di Indonesia dan diceritakan dalam film dan juga buku yang terkenal di Indonesia. Selamat jalan sayang, cahaya mataku, penyejuk jiwaku, selamat jalan calon bidadari, surgaku. Dulu saya takut sekali mati, tapi sekarang tidak. Karena yang pertama menemui saya adalah Ainun. Cinta sejati itu memandang kelemahan, lalu diubah menjadi sebuah kelebihan, untuk selalu mencintai. Semua ada waktunya, jangan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat waktunya tiba. Tiap mantan bukan jodoh, jodoh itu akan ditunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa untukmu. Cinta dapat kita artikan sebagai rasa yang ditimbulkan kepada pasangan, orang tua, sesama, lingkungan, hingga kepada bangsa dan negara. Cinta dapat terlihat melalui teleskop, sedangkan cemburu hanya terlihat melalui mikroskop. Terkadang yang kamu butuhkan bukanlah seseorang yang pintar menasihati, tapi seseorang yang tulus mendengarkan dan memahami. Aku tak pernah berjanji untuk sebuah perasaan, tapi aku berusaha berjanji untuk sebuah kesetiaan. Jika kita mencintai seseorang, kita akan senantiasa mendoakannya walaupun dia tidak berada di sisi kita. Jika kamu tidak menyerah, kamu masih memiliki kesempatan. Menyerah adalah kegagalan terbesar. Menunggu tidak selalu tepat, harus berani wujudkan mimpi. Kalau kita saling percaya, maka perjanjian 2 hal saja cukup. Sebaliknya, kalau kita berdua tidak saling percaya, perjanjian tertulis setebal buku pun tidak akan menolong. Di balik senyum seseorang, ada sesuatu yang kamu tidak akan pernah mengerti. Puncak rasa rindu seseorang adalah ketika tak lagi bertemu, tak lagi bertegur sapa, tetapi di dalam hati saling mendoakan. Kalau ditanya Habibie umur berapa? Saya jawab 90-100, namun jiwanya saya tetap 17 tahun dik. Karena hidup ini hanya 24 jam sehari maka kita perlu melakukan hal yang bermanfaat. Antara saya dan Ainun, adalah 2 raga namun dalam 1 jiwa. Saya tidak bisa menjanjikan banyak hal. Tapi yang jelas, saya akan menjadi suami yang terbaik untuk Ainun. Setiap perjalanan akan ada ujian yang memiliki 2 pilihan, terus berjalan dan berhasil, atau berhenti dan gagal. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Tiap manusia harus meletakkan jejak-jejak. Jejak itu mencerminkan personality masing-masing, dan akan dibaca oleh rakyatnya sendiri, dan itu yang penting. Dunia ini tidak buta dan tuli. Saya diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu teknologi, sehingga saya bisa membuat pesawat terbang, tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama lebih manfaat untuk umat Islam. Jika ada yang menghina Anda, anggap saja sebagai pujian bahwa sebenarnya dia berjam-jam telah memikirkan Anda, sedang Anda tidak sedetik pun memikirkan dia. Saya selalu akan mendampingimu dimanapun kamu berada. Jiwa, roh, dan batin kita sudah menyatu, dan manunggal sepanjang masa. Dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Kepada apapun yang terhidang di hadapan, itu adalah sebuah kenyataan. Kunci keberhasilan yang sebenarnya adalah konsistensi. Pemimpin itu harus mengutamakan hubungan relasi penuh kasih sayang dan penuh penghargaan, bukan untuk penghargaan tapi untuk melayani sesama manusia, dibandingkan status kekuasaan semata.
Bagi para calon sarjana, silakan merenungkan sendiri langkah yang akan ditempuh, agar bisa bersinergi positif dalam kehidupan. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Hiduplah kamu seperti akan mati besok, dan berbahagialah seperti kamu akan hidup selamanya. Bertekadlah jadi pribadi yang berguna bagi lingkungan sekitar, gunakan apa yang kamu punya untuk membantu sesama. Jadilah mata air jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitar Anda, filsafat dari ayah saya. Kenyataan hidup memang harus ditelan bulat-bulat, tapi tidak boleh dikeluarkan bulat-bulat. Aku tidak menjanjikan Ainun tentang dunia, aku tidak berjanji bahwa kehidupan kita nanti akan mudah, dan aku tidak tahu apakah Ainun bisa praktik menjadi dokter lagi di sana, namun aku janji padamu aku akan menjadi suami terbaik buatmu. Belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu, dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu. Saya tidak pernah masuk pesantren, tidak pernah masuk organisasi Islam, tapi saya sudah baca dan pahami Al-Quran sejak kecil. Terkadang hal yang kecil saja bisa menjadi sangat istimewa. Pembangunan bangsa Indonesia itu harus seperti dua sayap pesawat terbang. Sayap sebelah kanan adalah iman dan takwa kepada Tuhan. Sayap sebelah kiri adalah pembangunan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bertekadlah jadi pribadi yang berguna bagi lingkungan sekitar, gunakan apa yang kamu punya untuk membantu sesama. Hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia, tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Apabila kamu sudah memutuskan menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya. Utamakan kerja nyata, bukan citra. Jadilah pribadi yang selalu siap menjalani setiap tantangan yang datang padamu. Jangan pernah berhenti mengejar yang kamu impikan, meski apa yang didamba belum ada di depan mata. Dirinya sudah tak lagi di sisi, namun di sana dia akan selalu menanti. Tak selamanya hidup dihadapi dengan serius, jangan lupa bahagia. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Bila saudara menjadi pemimpin untuk bangsa ini, jangan lupa untuk mendedikasikan waktu, dan bekerja keras selama 24 jam penuh dalam masa kepemimpinannya. Jangan katakan tidak mungkin tapi katakan bagaimana caranya. Semua impian kita dapat menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejar mereka.